Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan simulasi persidangan pemeriksaan dalam perkara tata usaha negara. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Pulo dengan NIM akhir 032 bersama dengan rekan-rekan saya yaitu saya Rena Fulsurarifa dengan NIM 074. Saya Syana Nirama dari Mayapo dengan NIM akhir 277. Saya Syarul Nabawi dengan NIM akhir 221. Saya Ulan Kurnia dengan NIM akhir 173. Saya Nico Jose Marino dengan NIM akhir 06. Saya Rane Manurun dengan NIM akhir 423. Saya William Martus Simangunsong dengan NIM akhir 209. Saya Surya Zulkifli Sakib dengan NIM akhir 047. Saya Rafnania Zara dengan NIM akhir 232. Saya Fafa Blogo Bukit dengan NIM akhir 443. Saya Pratolas Timur Dharma dengan NIM akhir 45. Saya Raditya Jaski dengan NIM akhir 624. Saya Reza Dinam Prakosa dengan NIM akhir 451. Saya Fitria Sari dengan NIM akhir 013. Baik, terima kasih. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan juga mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam nomor register perkara 33-gugatan-2023 PT UN Bandar Lampung antara pihak penggugat Dwi Saraswati SHMM melawan pihak tergugat yakni Wali Kota Bandar Lampung akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam nomor register perkara 33-G-2023-PT UN-PR antara pihak penggugat Dwi Saraswati SHMM melawan pihak tergugat Wali Kota Bandar Lampung. Pada hari ini, Kamis tanggal 28 September 2023, saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada panitia diperintahkan untuk memanggil pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruang sidang. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Kepada pihak penggugat dan juga tergugat diperintahkan untuk memasuki ruangan sidang. Baik, saudara sebagai pihak penggugat prinsipal atau kuasa hukumnya? Yang mulia, kami di sini bertindak sebagai kuasa hukum penggugat. Sebelumnya silakan ditunjukkan surat kuasa khusus, kartu advokat, dan surat izin beracara saudara. Silakan ke depan. Baik, silakan memperkenalkan diri. Baik, yang mulia, saya Rena Fulsurarifa, SHMH. Yang mulia, saya Ulan Kurnia. Saya Syarul Nabawi SHMH. Saya Syarani SHMH. Saya Nico Jose Marino. Baik, saya minta satu perwakilan dari pihak tergugat untuk maju ke depan dan memeriksa berkas milik tergugat. Baik, saya akan kembali ke tempat.
Saudara tergugat sebagai pihak tergugat prinsipal atau kuasa hukumnya? Kami di sini sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat. Silakan tunjukkan surat kuasa khusus, kartu advokat, dan surat izin beracara saudara. Silakan maju ke depan. Jangan melanggar diri. Kami dari advokat yang berkedudukan di kantor hukum pada Clinical Law Firm. Saya Love Fitriasari, SKMH. Saya Armandia Zara, SKMH. Saya Raditya Jaski, SMA. Saya Pratama Setelah SH. Ini dari bidang proposal saya sebagai pihak tergugat. Baik, saya minta satu perwakilan dari pihak penggugat untuk maju ke depan dan memeriksa berkasnya. Baik, silakan kembali ke tempat. Majelis perlu menyampaikan kepada pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat bahwa acara pada hari ini adalah pemeriksaan persiapan sebelum dilaksanakannya proses persidangan. Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap surat kuasa dan surat gugatan yang telah disampaikan sebelumnya kepada majelis hakim. Untuk itu, dipersilakan kepada hakim anggota 1 untuk memeriksa dan meneliti surat kuasa penggugat dan kepada kuasa hukum penggugat untuk memperhatikan dengan seksama. Oke, baik Ketua. Pada saudara penggugat, setelah majelis mempelajari dan meneliti surat kuasa nomor 37/SK/9/2003 tertanggal 14 September 2023 yang saudara buat, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan harus segera diperbaiki. Yaitu di dalam surat kuasa yang Anda buat tidak mencantumkan alamat pihak tergugat secara lengkap. Dalam surat kuasa tersebut hanya disebutkan Jalan Dr. Susilo nomor 2 Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tanpa mencantumkan kelurahan, kecamatan, dan kota pos sebagaimana diperlukan dalam surat kuasa perkara betul. Untuk itu, saudara kuasa penggugat harus segera memperbaiki dan melengkapi kekurangan tersebut. Apakah dapat dimengerti? Baik, mengerti yang mulia. Demikian pemeriksaan terhadap surat kuasa penggugat. Selanjutnya saya kembalikan kepada kuasa ketua. Baik, terima kasih hakim anggota 1. Selanjutnya dipersilakan kepada hakim anggota 2 untuk memeriksa dan meneliti surat kuasa tergugat dan kepada kuasa hukum tergugat untuk memperhatikan dengan seksama. Baik, Ketua. Terhadap saudara kuasa hukum tergugat, berdasarkan dari surat kuasa yang telah majelis hakim terima dan juga majelis hakim periksa dengan nomor 16 dari SK/PLF dari 9/2023 tanggal 21 September 2023, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Pertama, pada poin alamat pihak tergugat belum disebutkan secara jelas. Dalam surat kuasanya hanya menyebutkan alamat Jalan Dr. Susilo nomor 2 Provinsi Lampung tanpa menyebut nama kelurahan, kecamatan, dan juga kode pos. Sehingga harap segera untuk diperbaiki dan juga dilengkapi untuk memenuhi syarat dan juga ketentuan dari surat kuasa dalam perkara PTUN. Kemudian pada poin kedua, surat kuasa tidak mencantumkan dasar kewenangan pemberi kuasa selaku pejabat atau usaha negara. Dalam hal ini, dari pihak tergugat seharusnya mencantumkan nomor dan juga tanggal dari surat keputusan pengamatan wali kota Bandar Lampung agar hal ini tidak menjadi permasalahan formil di kemudian hari. Terkait ini, kami menyarankan kepada saudara kuasa hukum tergugat harap untuk memperbaiki dan juga melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Apakah dapat dimengerti? Baik, sudah jelas yang mulia. Demikian pemeriksaan terhadap surat kuasa tergugat. Selanjutnya saya serahkan kepada ketua. Baik, selanjutnya majelis akan meneliti dan memeriksa setiap surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Setelah mempelajari dan meneliti isi surat gugatan yang saudara ajukan, terdapat hal-hal yang harus diperbaiki. Di antaranya, dalam bagian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, penggugat telah mencantumkan beberapa pasal peraturan. Namun, uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik dan konkret dilanggar oleh tergugat dalam penerbitan objek sengketa belum diuraikan secara sistematik dan jelas. Saudara perlu menguraikan secara tegas pasal-pasal mana yang dilanggar, dalam konteks apa pelanggaran yang terjadi, dan apa akibat hukum dari pelanggaran tersebut,
terhadap keabsahan objek sengketa. Apakah ada yang belum dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Jelas dan bisa dimengerti yang mulia. Baik, selanjutnya majelis hakim memberikan waktu 7 hari kepada saudara kuasa hukum penggugat untuk memperbaiki dan melengkapi isi surat gugatan. Baik yang mulia, kami akan segera memperbaiki dan melengkapi surat gugatan sebagaimana arahan dan petunjuk yang telah diberikan. Sebelum memberikan penetapan penundaan sidang, majelis perlu untuk mendengar penjelasan awal dari pihak tergugat melalui kuasa hukumnya mengenai objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini. Kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kami selaku kuasa hukum dari pihak tergugat yaitu Wali Kota Bandar Lampung dengan ini menjelaskan bahwa objek sengketa berupa surat keputusan Wali Kota Bandar Lampung nomor 862/13/4/2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada penggugat berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan yang mulia. Jadi keputusan itu sebenarnya sudah dipublikasikan oleh tergugat sendiri selaku penjabat tata usaha negara, di mana dia berwenang dalam melakukan pembinaan terhadap kepegawaian di lingkungan pemerintahan Kota Bandar Lampung. Pada dasarnya adanya dugaan laporan terhadap pelanggaran kedisiplinan oleh penggugat selaku aparatur sipil negara, di mana pelanggaran tersebut terkait dengan SOP dan juga pelayanan publik. Jadi, tapi sudah ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan dan juga klarifikasi sesuai dengan prosedur administratif. Pada ketetapannya, tergugat itu berpedoman pada peraturan undang-undangan terkait dengan kepegawaian, di mana di dalamnya itu ada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 dan peraturan Wali Kota Bandar Lampung nomor 25 tahun 2021, dan tetap mempertimbangkan kedisiplinan dan juga integritas para pejabat untuk melakukan pelayanan publik. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, dan Izin yang mulia, saya tambahkan bahwa terkait dengan tindakan administratif yang diambil oleh tergugat itu merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangannya dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin aparatur sipil negara, khususnya terkait dengan penyelenggaraan layanan publik di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam tahap ini, kami memberikan penjelasan awal terkait dengan dikeluarkannya keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara quo. Adapun terhadap dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatannya akan kami tanggapi secara lebih lanjut pada tahap pemeriksaan pokok perkara. Baik, majelis telah mendengar penjelasan dari kuasa hukum tergugat. Baiklah, kami memberikan kesempatan pada pihak kuasa hukum tergugat untuk memperbaiki dan melengkapi surat kuasa. Pun kami juga memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk melengkapi surat kuasa dan surat gugatan. Majelis hakim memberikan waktu selama 1 minggu dari sekarang dan sidang akan dilanjutkan pada minggu depan, tepatnya pada tanggal berapa, Panitera? Pada tanggal 5 Oktober 2023, majelis. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan juga mengadili perkara-perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 33/2023 dari PUM Bandar Lampung antara pihak penggugat yakni Dwi Saraswati SHMM melawan pihak tergugat yakni Wali Kota Bandar Lampung dinyatakan selesai. Kemudian akan dilanjutkan ke agenda persidangan berikutnya sesuai tanggal yang telah ditentukan. Majelis hakim meninggalkan ruangan, hadirin dimohon berdiri. Pihak penggugat dan juga pihak tergugat meninggalkan ruangan.